Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasran Hotmartua Rahab dengan NIM 2403065050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses sintesis kuning telur atau yolk. Proses pembentukan kuning telur disebut dengan vitilogenesis dan terjadi terutama di organ hati serta ovarium. Kuning telur atau yolk mengandung sekitar 50% air, sedangkan sisanya tersusun atas protein dan lipid dengan perbandingan sekitar 1:2. Lipid pada yolk berbentuk lipoprotein. Komponen utama penyusun yolk terdiri atas fosfoprotein atau fosfopitin, lipofitelin atau high density lipoprotein atau biasa disebut dengan HDL, serta karbohidrat dalam bentuk mannose dan glusamin. Tahap pertama sintesis yolk terjadi di hati. Pada organ ini berlangsung sintesis protein, lipid, dan lipoprotein penyusun yolk yang dikendalikan oleh hormon gonadotropin dan hormon steroid. Hormon yang sangat berperan adalah follicle stimulating hormone atau FSH. Menjelang ovulasi sekitar 15 jam sebelumnya, kadar FSH meningkat dan merangsang perkembangan folikel ovarium. Tahap berikutnya terjadi di ovarium. Di ovarium, kolesterol menjadi prekursor utama pembentuk hormon steroid seperti pregnenolone, progesteron, andosterodion, testosteron, estradiol, dan estron. Hormon-hormon tersebut membantu mengatur perkembangan folikel serta pembentukan yolk. Setelah disintesis di hati, zat-zat seperti protein, lipid, lipoprotein dibawa oleh darah menuju folikel ovarium. Folikel yang sedang berkembang dan akan menyerap dan menimbun zat-zat tersebut sedikit demi sedikit sehingga ukuran yolk semakin membesar. Setelah folikel matang, terjadi proses ovulasi di ovarium dan yolk dilepaskan menuju infundibulum atau oviduct untuk proses pembentukan telur selanjutnya. Berikutnya saya akan menjelaskan proses sintesis pada putih telur atau albumen. Proses pembentukan putih telur disebut dengan sintesis albumen dan berlangsung di bagian magnum oviduct. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduct dan menjadi tempat utama sintesis serta sekresi putih telur. Yolk berada di magnum selama kurang lebih 3,5 jam untuk dibungkus oleh albumen. Pada magnum terdapat gladula, tubular, dan sel goblet yang berfungsi mensekresikan putih telur kental dan putih telur encer. Albumen terdiri dari kalase atau tali penggantung kuning telur, putih telur kental, putih telur encer bagian dalam, dan putih telur encer bagian luar. Protein utama penyusun albumen terdiri dari ovablumin, ovotransferin, ovomucoid, ovoglobulin, isomer, serta alfa dan beta ovomucin. Selain itu, terdapat protein lain dalam jumlah kecil seperti afidin, flavoprotein, ovomaglobulin, ovoinhibitor, dan papin inhibitor. Sintesis protein albumen dipengaruhi oleh hormon estrogen. Proses ini dimulai ketika estrogen masuk ke dalam sel-sel magnum oviduct dan berikatan dengan reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptor kemudian masuk ke inti sel dan mengaktifkan gen tertentu sehingga terbentuk mRNA. Selanjutnya mRNA keluar menuju ribosom untuk diterjemahkan menjadi protein spesifik seperti albumen. Tahap sintesis protein albumen meliputi pembentukan mRNA dan DNA, aktivasi asam amino, pembentukan amino asid, tRNA, pembentukan kompleks ribosom dan mRNA hingga akhirnya terbentuk protein fungsional albumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis kerabang telur. Proses pembentukan kerabang telur disebut klasifikasi. Proses pembentukan kerabang telur disebut dengan klasifikasi dan berlangsung di uterus atau gladula kerabang telur. Uterus merupakan bagian oviduct yang menjadi tempat pembentukan kerabang dan penambahan air pada putih telur. Telur berada di uterus selama sekitar 18-21 jam sehingga menjadi tahap terlama dalam pembentukan telur. Pada proses klasifikasi terjadi
pengendapan mineral terutama kalsium karbonat dan membran kerabang hingga terbentuk kerabang telur yang keras. Warna kerabang juga terbentuk di uterus pada akhir proses mineralisasi. Metabolisme kalsium pada proses pembentukan kerabang dipengaruhi oleh vitamin D. Vitamin D diaktifkan di ginjal menjadi 1,5 diroksivitamin D3 yang membantu penyebaran transfer kalsium menuju uterus. Selain itu, vitamin D, hormon steroid, dan prolaktin juga berperan dalam pembantuan metabolisme kalsium. Pada glandula kerabang terdapat kalsium binding protein atau CABP yang berfungsi mengangkut kalsium menuju tempat pembentukan kerabang. Sintesis CABP dikendalikan oleh vitamin D3 serta hormon estrogen dan progesteron. Proses pembentukan kerabang dimulai ketika ion kalsium dari darah masuk ke mukosa sel glandula kerabang, kemudian disekresikan ke cairan uterus dan diendapkan pada membaran kerabang sehingga proses selesai. Telur bergerak menuju vagina dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka dalam proses oviposisi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.